Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Nurul Amalina dari kelas PAIJ. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hadas dan Najis dengan menggunakan media video animasi. Silahkan disimak dan apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata atau pembuatan dari video ini. Sekian dari saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu hadas dan najis. Apa sih pentingnya mempelajari materi hadas dan najis? Nah, hadas dan najis itu sangat penting sekali dipelajari. Apa sih pentingnya mempelajari hadas dan najis? Nah, ketika kita beribadah dan di tubuh kita terdapat hadas dan najis, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak sah sebelum kita membersihkannya terlebih dahulu. Karena dalam beribadah kita harus suci baik badan, tempat, dan pakaian. Untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pengertian hadas. Apa sih hadas? Hadas yaitu keadaan diri pada seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak suci dan tidak sah untuk mengerjakan sholat. Hadas dibagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia suci maka ia harus berwudu atau jika berhalangan dengan tayamum. Sedangkan hadas besar adalah keadaan seseorang tidak suci dan supaya ia menjadi suci harus mandi atau jika berhalangan dengan menggunakan tayamum. Contoh dari hadas kecil seperti mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dubur, tidur yang tidak menetapkan pantatnya ke bumi, menyentuh kemaluan, dan lain-lain. Sedangkan contoh dari hadas besar diantaranya bersetubuh, keluar mani, haid, dan nifas. Sedangkan untuk mensucikan hadas kecil, kita diwajibkan untuk berwudu atau jika berhalangan bisa digantikan dengan tayamum. Untuk hadas besar, kita diwajibkan untuk mandi besar atau jika berhalangan bisa dengan menggunakan tayamum. Untuk pembahasan yang kedua yaitu najis. Menurut bahasa, najis berarti bersih, kotor, atau tidak suci. Sedangkan menurut istilah adalah kotoran yang seseorang muslim wajib membersihkan diri dan mensucikannya. Yang tergolong najis seperti bangkai, yaitu binatang yang mati tanpa disembelih atau disembelih tetapi tidak memenuhi ketentuan hukum Islam. Darah, air kencing, madhi, nanah, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kecuali mani, khomer atau semua minuman yang memabukkan, anjing dan babi, dan bagian binatang yang diambil dari tubuhnya saat masih hidup. Pembagian najis ada 3. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Yang kedua, najis mutawasithah atau najis pertengahan. Dan yang ketiga, najis mughaladhah atau najis berat. Najis mukhafafah yaitu najis ringan atau najis yang penyuciannya dilakukan dengan proses yang sederhana. Sedangkan yang kedua, najis mutawasithah yaitu najis yang masuk dalam kategori sedang atau najis yang dalam proses pensuciannya tidak sesederhana pada najis mukhafafah, melainkan membutuhkan beberapa kali proses. Sedangkan najis mughaladhah merupakan najis yang tergolong berat dan memerlukan cara-cara khusus yang harus dilaksanakan jika terkena najis mughaladhah. Untuk contoh najis mukhafafah yaitu
air seni bayi laki-laki yang belum diberi makan apa-apa kecuali ASI atau air susu ibu. Air kencing anak perempuan tidak termasuk najis mukhafafah. Untuk najis yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini terbagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang diyakini ada namun tidak ada zat, bau, rasa, dan warnanya. Contohnya seperti kencing yang sudah lama kering sehingga sifatnya telah hilang. Sedangkan najis ainiyah adalah najis yang masih ada zat, bau, rasa, dan warnanya. Contohnya seperti saat sholat kita kejatuhan kotoran cicak, maka kotoran itu termasuk najis ainiyah. Untuk najis yang ketiga yaitu najis mughaladhah. Najis mughaladhah merupakan najis yang tergolong berat dan memerlukan cara-cara khusus yang harus dilaksanakan jika terkena najis mughaladhah. Contohnya yaitu najis yang terdapat pada anjing dan babi. Sedangkan cara mensucikan najis mukhafafah cukup dibersihkan atau disiram air tanpa harus menggosok-gosok bagian najis tersebut. Kemudian untuk membersihkan najis mutawasitoh yaitu menyiramkan air beberapa kali pada tempat yang terkena najis sampai wujud dan bau najis itu hilang. Kadang juga membutuhkan alat pencuci lainnya seperti deterjen, sabun, dan lain-lain. Najis mutawasitoh ini dibagi menjadi dua. Cara mensucikan najis hukmiyah yaitu dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis hukmiyah. Sedangkan cara mensucikan najis ainiyah yaitu harus dihilangkan dulu bau, zat, rasa, dan warnanya, kemudian dibasuh dengan air sampai bersih. Kemudian untuk mensucikan najis mughaladhah yaitu dengan menggunakan disiram sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Untuk yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana caranya tayamum, wudhu, dan mandi besar. Untuk yang pertama yaitu cara mandi besar. Rukun mandi besar ada dua, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Bila ada sedikit saja yang tidak terkena air, maka belum dianggap sah dan orang tersebut masih berhadas besar. Nah, bagaimana sih niat mandi besar? Begini niatnya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Yang artinya, saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu bagaimana cara berwudu. Nah, apa sih wudu itu? Wudu adalah membersihkan anggota tertentu atau pekerjaan tertentu diawali dengan niat. Rukun wudu ada 6. Yang pertama yaitu niat. Secara bahasa, niat adalah menyengaja. Sedangkan menurut istilah adalah menyengaja melakukan sesuatu hal atau suatu pekerjaan disertai dengan melakukan perbuatannya. Niat dilakukan saat membasuh awal dari wajah. Niat wudu yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil aswari fardhan lillahi ta'ala. Rukun yang kedua yaitu membasuh wajah. Batasan panjang wajah adalah anggota di antara tempat-tempat umumnya tumbuh rambut kepala dan pangkal dua rahang. Dan batasan lebar wajah adalah anggota di antara kedua telinga. Di samping membasuh seluruh wajah, juga harus membasuh sebagian dari kepala, leher,
bulu yang ada di area wajah, dan anggota di bawah janggut. Rukun yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan. Batasan membasuh tangan sampai siku-siku atau jika tidak mempunyai siku-siku, dipertimbangkan dengan kira-kiranya. Wajib juga membasuh perkara yang berada di kedua tangan serta menghilangkan perkara yang berada di bawah kuku yang bisa mencegah masuknya air. Rukun yang keempat yaitu mengusap kepala atau mengusap rambut yang masih berada di batas kepala. Rukun yang kelima yaitu membasuh kaki sampai mata kaki. Dan wajib juga membasuh perkara yang berada di kedua kaki, baik bulu, daging tumbuh, jari tambahan, dan lain-lain. Untuk rukun yang terakhir yaitu tertib. Yang dimaksud tertib adalah pelaksanaan wudhu sesuai dengan cara yang telah dijelaskan dengan urut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu tayamum. Bagaimana cara bertayamum? Rukun tayamum ada 4. Yang pertama niat. Yang kedua mengusap muka dengan debu. Yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Dan yang terakhir tertib. Sebagai umat Islam, kita harus selalu berusaha untuk menjaga kebersihan dan kesucian. Dalam hal kebersihan dan kesucian ini, sikap kejelian dan kehati-hatian perlu diperhatikan dan dikembangkan serta dikedepankan. Sikap yang menganggap sepele segala sesuatu yang berkaitan dengan kebersihan dan kesucian merupakan sikap yang buruk. Tentunya dalam penyusunan video ini tak luput adanya kekurangan dan kelemahan dari segala sisinya. Oleh karena itu, dengan hati terbuka, saya menerima saran dan kritik dari penonton sekalian, yang tentunya bisa menjadi penyempurna video ini. Saya juga berharap semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.